Pada abad ke-11, muncul bentuk komunikasi baru, surat kabar. Surat kabar awal ini ditulis tangan, sering ditempel di tempat umum. Isinya tentang kejadian penting, baik lokal maupun internasional. Munculnya mesin cetak merevolusi produksi surat kabar, membuatnya lebih cepat dan murah. Salah satu surat kabar pertama yang diketahui adalah Relation aller Firnemen und Gedenkwürdigen Historien, diterbitkan di Jerman pada tahun 1905. Surat kabar ini membuka jalan bagi yang lain untuk mengikuti, menyebarkan berita ke khalayak yang lebih luas. Seiring dengan semakin umumnya surat kabar, perannya dalam masyarakat semakin penting. Orang-orang mengandalkannya untuk tetap mengetahui peristiwa terkini. Pemerintah menggunakannya untuk menyebarkan informasi dan propaganda. Munculnya surat kabar bertepatan dengan pertumbuhan literasi dan pencerahan. Semakin banyak orang yang bisa membaca, dan ada permintaan yang semakin besar akan pengetahuan dan informasi. Surat kabar membantu memenuhi permintaan ini, menyediakan platform untuk pertukaran ide dan opini. Surat kabar menjadi bagian penting dari ruang publik, tempat warga negara dapat terlibat dalam debat tentang isu-isu penting saat itu. Namun, surat kabar awal menghadapi banyak tantangan. Sensor sering terjadi, dan pemerintah seringkali berusaha mengontrol arus informasi. Pencetak dan editor harus berhati-hati agar tidak menyinggung pihak berwenang, agar tidak menghadapi denda, penjara, atau bahkan lebih buruk. Terlepas dari rintangan ini, surat kabar terus berkembang, didorong oleh keinginan publik untuk mendapatkan berita. Ketika surat kabar berfokus pada penyampaian berita terkini, mereka menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Namun ada batasan dalam cakupan dan kedalaman yang bisa mereka tawarkan. Pada abad ke-15, jenis publikasi baru muncul, majalah. Majalah ini menawarkan sesuatu yang berbeda dari surat kabar. Tidak seperti surat kabar, yang terutama meliput peristiwa terkini, majalah menawarkan konten yang lebih luas dan mendalam. Mereka tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga memberikan analisis dan perspektif yang lebih mendalam. Majalah menampilkan artikel yang lebih panjang, esai, fiksi, puisi, dan ilustrasi. Ini memberikan ruang bagi penulis untuk benar-benar mengeksplorasi topik mereka, dan bagi pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Majalah melayani minat tertentu dengan beberapa fokus pada sastra, sains, politik, atau seni. Ini memungkinkan pembaca untuk menemukan publikasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Salah satu majalah paling awal adalah The Gentleman's Magazine, didirikan di London pada tahun 1931. Majalah ini menjadi model bagi banyak publikasi lainnya. Majalah ini dengan cepat mendapat popularitas karena campuran berita, komentar, dan karya sastranya. Pembaca menghargai kedalaman dan variasi konten yang ditawarkan. Ketika majalah berkembang biak, mereka menjadi platform untuk wacana intelektual dan komentar budaya. Ini adalah tempat di mana ide-ide baru bisa dibahas dan diperdebatkan. Baik, majalah menyediakan ruang bagi penulis untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan bagi pembaca untuk terlibat dengan berbagai perspektif. Ini adalah tempat di mana kreativitas dan inovasi bisa berkembang. Majalah juga memainkan peran penting dalam perkembangan jurnalisme. Mereka membantu mendefinisikan apa yang bisa dan harus dilakukan oleh jurnalisme. Tidak seperti surat kabar, yang seringkali mengandalkan penulis anonim, majalah mulai menerbitkan artikel oleh penulis bernama. Ini memberi penulis lebih banyak pengakuan dan memungkinkan mereka membangun pengikut untuk karya mereka. Hal ini memberi penulis lebih banyak pengakuan dan memungkinkan mereka membangun pengikut untuk karya mereka. Pembaca mulai mengenali dan menghargai gaya dan perspektif penulis tertentu. Ini juga membantu membangun konsep keahlian jurnalistik, karena pembaca datang untuk mempercayai penulis tertentu atas pengetahuan dan wawasan mereka. Ini adalah langkah penting dalam perkembangan jurnalisme modern. Munculnya majalah bertepatan dengan gerakan romantis yang menekankan emosi, individualisme, dan imajinasi. Majalah menjadi medium yang sempurna untuk mengekspresikan sensibilitas baru ini. Majalah menyediakan outlet untuk sensibilitas baru ini, menerbitkan karya fiksi dan puisi yang mengeksplorasi kondisi manusia. Ini adalah tempat di mana penulis bisa mengeksplorasi tema-tema yang lebih dalam dan kompleks. Majalah juga menjadi wahana untuk komentar sosial, dengan para penulis menggunakan platform mereka untuk mengkritik norma-norma masyarakat dan mengadvokasi perubahan. Ini adalah tempat di mana ide-ide revolusioner bisa diperkenalkan dan didiskusikan.
Pada awal abad ke-20, muncul jenis surat kabar baru, tabloid. Tabloid ini membawa perubahan besar dalam cara berita disajikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak seperti surat kabar lembar lebar tradisional yang dikenal dengan nada serius dan laporannya yang mendalam, tabloid berfokus pada cerita sensasional, gosip selebriti, dan kejahatan. Mereka menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih menarik bagi pembaca yang mencari hiburan. Tabloid dicetak di atas kertas yang lebih kecil dan lebih ringkas, sehingga lebih mudah dibawa dan dibaca saat bepergian. Ini membuatnya sangat populer di kalangan komuter dan orang-orang yang selalu bergerak. Tabloid dengan cepat mendapatkan reputasi karena tajuk beritanya yang berani, seringkali dicetak dalam huruf besar dan menarik perhatian. Tajuk-tajuk ini dirancang untuk memikat pembaca dari kejauhan, membuat mereka ingin tahu lebih banyak. Tabloid menggunakan bahasa yang provokatif dan citra dramatis untuk menarik perhatian pembaca. Mereka tidak takut untuk menggunakan kata-kata yang kuat dan gambar yang mencolok untuk membuat berita mereka lebih menarik. Sementara surat kabar tradisional mengutamakan objektivitas, tabloid menganut gaya yang lebih sensasional, seringkali mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Ini membuat mereka kontroversial, tetapi juga sangat populer. Salah satu tabloid awal yang paling terkenal adalah New York Daily Graphic, didirikan pada tahun 1870. Tabloid ini menjadi pelopor dalam penggunaan gambar dan ilustrasi untuk menceritakan berita. Tabloid ini dikenal karena ceritanya yang sensasional dan penggunaan ilustrasinya, sebuah hal baru pada saat itu. Ilustrasi ini membantu menarik perhatian pembaca dan membuat cerita lebih hidup. Daily Graphic mendorong batas-batas jurnalisme, seringkali menggunakan foto-foto yang direkayasa dan cerita-cerita yang dibuat-buat untuk meningkatkan sirkulasi. Mereka tidak takut untuk mengambil risiko demi mendapatkan perhatian pembaca. Meskipun dikritik karena kurangnya integritas jurnalistik, tabloid tetap populer sepanjang abad ke-20. Mereka menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh surat kabar tradisional, hiburan dan sensasi. Tabloid menyediakan bentuk pelapisan bagi pembaca, menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan orang kaya dan terkenal, serta sisi gelap masyarakat. Mereka memberikan pembaca kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan sehari-hari. Sementara surat kabar tradisional melayani kaum elit yang berpendidikan, tabloid menarik khalayak yang lebih luas, termasuk pembaca kelas pekerja yang tertarik dengan bahasa tabloid yang sederhana dan cerita-ceritanya yang menarik. Tabloid berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Biases Rights Epics Jenny. Sekitar waktu yang sama ketika tabloid muncul, bentuk lain dari media cetak semakin populer, komik. Komik menjadi salah satu bentuk hiburan yang paling dicintai dan diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Komik menggabungkan kata-kata dan gambar untuk menceritakan kisah, seringkali dengan nada lucu atau petualangan. Mereka menawarkan cara yang unik untuk menyampaikan cerita yang bisa dinikmati oleh semua usia. Komik pertama kali muncul di surat kabar sebagai kartun satu panel, yang dikenal sebagai strip komik. Strip komik ini seringkali menjadi bagian yang paling dinantikan oleh pembaca surat kabar. Strip ini dengan cepat menjadi hit di kalangan pembaca, menawarkan jeda ringan dari berita hari itu. Pembaca menemukan hiburan dan pelarian dalam humor dan cerita singkat yang disajikan. Seiring dengan semakin populernya komik, komik berkembang melampaui surat kabar dan menjadi publikasi khusus mereka sendiri. Ini memungkinkan cerita yang lebih panjang dan lebih mendalam untuk diceritakan. Buku komik, begitulah sebutannya, menampilkan cerita yang lebih panjang dan karakter yang lebih kompleks. Pembaca bisa mengikuti petualangan karakter favorit mereka dari satu edisi ke edisi berikutnya. Komik melayani berbagai macam selera, dengan genre termasuk petualangan pahlawan super, kisah binatang lucu, dan roman. Ada sesuatu untuk semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu strip komik sukses paling awal adalah The Yellow Kid, yang dibuat oleh Richard F. Outcault pada tahun 1990-an. The Yellow Kid menjadi ikon budaya yang sangat berpengaruh pada masanya. The Yellow Kid, seorang bocah botak nakal dengan seringai ompong, menjadi fenomena budaya, melahirkan barang dagangan dan bahkan menginspirasi lagu populer. Popularitasnya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh komik pada masyarakat. Kesuksesan The Yellow Kid membuka jalan bagi strip komik lainnya, seperti Mutt and Jeff dan Bringing Up Father.
yang menjadi makanan pokok surat kabar Amerika. Komik-komik ini terus menghibur dan mempengaruhi pembaca selama bertahun-tahun. Komik, meskipun sering dianggap sebagai hiburan belaka, telah memberikan dampak budaya yang besar. Mereka telah menjadi cerminan dari masyarakat dan zaman di mana mereka dibuat. Komik telah mencerminkan tren sosial, memberikan komentar tentang peristiwa terkini, dan menawarkan bentuk pelarian bagi pembaca dari segala usia. Mereka juga seringkali mengangkat isu-isu penting dan memberikan perspektif baru. Dari dunia Peanuts yang aneh hingga petualangan pahlawan Super Spider-Man, komik telah menangkap imajinasi generasi dan terus menjadi bentuk penceritaan yang hidup. Mereka tidak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi dan mendidik pembaca di seluruh dunia.